Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang berada di room meeting Zoom saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di room meeting Zoom, boleh membuka kamera Bapak Ibu Saudara, mute audionya, supaya kita sama-sama saling melihat satu sama lain. Kita boleh sama-sama bersuka cita dalam ibadah hari ini. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ya Tuhan diberikan kesempatan untuk kami datang beribadah padamu ya Tuhan. Kami tidak boleh memuji menyembahmu ya Tuhan Yesus pada pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa, buat setiap jemaat-jemaatmu ya Tuhan Yesus yang siang hari ini mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah lewat Zoom, lewat Facebook Tuhan, YouTube apapun Tuhan Yesus, platform yang mereka gunakan Tuhan. Biar Tuhan Kau lawat pada setiap jemaat-jemaatmu ya Tuhan Yesus. Kami percaya lawatanmu tidak terbatas dengan jarak ya Tuhan Yesus, dengan keterbatasan apapun ya Tuhan Yesus. Kuasamu tak terbatas ya Tuhan Yesus. Biar siang hari ini ya Tuhan Yesus, setiap jemaatmu, mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bertatalah dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Pelawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan pada siang hari ini. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh kami sembah Kau ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau sangat baik. Kasih-Mu besar. Mari naikkan syukur-Mu saat ini Bapak Saudara. Penyembahan-Mu Yesus Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat, percaya Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia berharga. Dengan imanmu katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir.
terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Oh Tuhan, Kau dekat bagi setiap kami ya Tuhan, Yesus, anak-anak-Mu ya Bapa. Dan Kau dekat, oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, yes Lord, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan dengan syukur-Mu, sungguh indah, sungguh besar. Yes Tuhan, Kau pikir bagi, yes Lord, terlalu dalam untuk tak dapat kami mengerti Tuhan setiap jalan-jalan-Mu, Yesus. Oh, sungguh indah, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, sungguh indah. Oh, dengan hati yang bersyukur sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes Tuhan, sungguh besar, sungguh indah, indah yang Kau pikirkan tentangku ya Tuhan, selami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama dengan syukur-Mu sembah Dia. Oh ya la 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 la. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan, buat kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Yesus, it's too big, too deep, too wide for us. Oh, thank you Jesus, Your love is wonderful. Kasih-Mu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Yes Lord, lebih lagi sembah Dia. Oh naikkan ucapan syukur-Mu. Oh think about His love. Oh renungkan
kasih-Nya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Oh, thank you Lord Jesus. Bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, naikkan pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Oh Tuhan, tak terselami bagiku. Yesus, Engkau sungguh indah. Oh ya Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes Tuhan, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, sungguh indah. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, tak dapat kami balas kasih-Mu untuk dimengerti. Yes Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari terus sembah Tuhan. Oh, naikkan pengucapan syukurmu siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Pikirkan buat kebaikan Tuhan, pikirkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Oh, kami bersyukur, kami memuji-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami mau terus menyembah-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. We want to know
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Biar ini menjadi kerinduanmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk, dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, oh, dan ku mengenalmu Yesus Tuhan lebih dalam dari semua yang ku, oh, dan tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh yes Lord, Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan. Yes Lord, kami tahu kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami diciptakan ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, sepanjang hidup kami akan terus ya Tuhan menceritakan kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami lebih lagi ya Bapa siang hari ini bersorak-sorai, kami lebih lagi memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Lihat kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan excited. Kita sama-sama bertepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kami mau ceritakan keajaiban-Mu ya Tuhan. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sama-sama berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sama-sama, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku, amin. Rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sama-sama katakan amin. Dan habislah ragaku.
ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Biar musik menyembah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi deklarasikan pujian ini saudara. Katakan Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, mari bertambah indahnya. Kami percaya berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah sampai selamanya. Indahnya, oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa sampai selamanya. Ada mujizat, ada mujizat, oh ada mujizat, sebab Yesus saja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar dalam hidup kami. Mari saudara sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dengan imanmu katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur pada dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan, Dia Maha Besar. Sekali lagi deklarasikan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur, bersuka cita, menyanyilah, datang keselamatan. Puji Dia Tuhan, oh, dengan bersuka, bernyanyilah, batu keselamatan. Puji Dia Tuhan, Dia Maha Besar. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan, yang bersuka cita, yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya kami terus menyanyikan kebesaran-Mu ya Tuhan. Sama-sama sekali lagi katakan, oh
Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia dan Raja Maha. Dengan bersuka Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Berikan kemuliaan secara-secara bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Di nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, masih tetap bangkit berdiri, kita sama-sama mau deklarasikan apa itu arti dari Pentakosta ketiga. Sama-sama mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membagikan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Bapak Ibu Saudara yang akan di rumah-rumah boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman laporan anggaran Gedung GBDTC, laporan keuangan untuk bulan Juli itu sebesar 18.850.000 rupiah. Kekurangan angsuran Juli 2021 sebesar 12.115.402,82 rupiah. Berikut setoran persembahan periode 10 sampai 17 Juli 2021. Boleh dilihat nama-nama yang tertera. Berikut perpuluhan minggu 11 Juli 2021. Kids Church GBI-DTC atau Sekolah Minggu GBI-DTC diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 atau setengah 10 pagi lewat Zoom, ID Zoom dan passwordnya ada di layar Bapak Ibu Saudara. Boleh di screen capture atau dicatat untuk kontak person yang ada tertera juga di layar Bapak Ibu Saudara. Semua kegiatan yang ada di GBI-DTC yang semula dilakukan secara tatap muka kembali dilakukan secara online. Antara lain ibadah umum, ibadah di RP, ibadah tengah minggu, ibadah kul, sekretariat dan pertemuan lainnya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Boleh dicatat untuk nomor-nomornya. Kul Competition GBI-DTC akan diadakan kul competition dengan syarat untuk perlombaan. Setiap kul terdiri atas 5 orang menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, menyanyikan lagu pilihan antara lain Hari Merdeka, Bangun Pemudi Pemuda, Halo Halo Bandung.
perlombaan dalam bentuk video. Format nama untuk video seperti contohnya Cool spasi GBI spasi DTC, hashtag nama Cool, contoh Cool GBI DTC, hashtag Cool Point Mas. Kirimkan video paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 ke admin GBI DTC atas nama Billy, saudara Billy, di nomor yang tertera. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 27 Agustus di acara Cool Gabungan GBI DTC. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan gadget kita. Mungkin yang gadget handphonenya digunakan untuk Zoom meeting atau beribadah, boleh di screen capture terlebih dahulu untuk barcode-nya nanti untuk di-scan setelah ibadah ini selesai. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat kasih-Mu, buat ya Tuhan Yesus berkat-Mu ya Bapak bagi setiap kami, buat kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, sudah kami memberikan ya Tuhan Yesus bagian apa yang kami miliki ini ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu ya Bapa di bumi ini ya Bapa, di gereja ini ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan lewat persembahan kami ini ya Tuhan Yesus, untuk mendukung pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kau urapi setiap yang mengelola ya Tuhan, biar Kau berikan hikmat ya Tuhan untuk mengelola keuangan gereja ini ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau juga berkati setiap kami yang memberi maupun yang tidak memberi ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Kau lipat gandakan ya Tuhan setiap berkat-Mu ya Tuhan Yesus, setiap oh Tuhan kesehatan kami ya Tuhan, berkat finansial, berkat oh Tuhan jasmani dan rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin terkendala dengan barcode, boleh transfer ke rekening GB DTC. Rekeningnya sebagai berikut. Boleh transfer ke rekening BCA nomor rekening 0352 962323 atas nama GBI DTC, atau boleh transfer untuk pembangunan GBI DTC di nomor rekening 8671 30 0404. Mohon maaf, 8691 30 0404 atas nama Agung Tri Mulyono Linton Sirait. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan sekali lagi. Oh ya,
kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu ya Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Allah yang selalu menyertai kami apapun keadaan kami ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama katakan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan menyertai. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes Lord, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan ucapan syukur sama-sama katakan, lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ya Tuhan, tak akan berubah sampai selama. Kami tetap percaya padamu ya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Kau Allah yang menyertai kami ya Tuhan. Anda berkat, ku yakin Tuhan melindungi. Yes, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan
angkat tangan saudara, katakan, Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama angkat tangan saudara, sekali lagi katakan, Tuhan haleluya, selalu menolongku, ya Tuhan, ya Tuhan, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. haleluya, sembah Tuhan, haleluya, 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 Kau selalu oh, menjaga setiap kami. haleluya, haleluya, oh, rababababab. Sembah Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia. Kasih-Mu yang Tuhan selalu pelihara saudara. Dia ada buat saudara. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini. Dan kami percaya hadirat-Mu juga ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Engkau Allah Maha Hadir. Kami bersyukur Engkau ada bagi kami. Tuhan selalu menolong kami. Bahkan sehelai rambut di kepala kami tidak ada yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Bahkan Engkau menjaga kami, memelihara kami seumur hidup kami. Segala pujian, hormat bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Izinkan saya dulu melihat monitor ini. Coba itu ada berapa slide? Slide pertama saya bisa lihat wajah-wajah yang ada di sini. Itu sebabnya perlu buka kamera. Haleluya. Slide kedua. Oke, ada Pak Setiawan di situ, ada Bu Monik dan banyak lagi. Sepertinya ada Bu Koni juga di situ. Berarti itu dari Kupang mungkin ya. Slide ketiga habis. Oke. Balik ke awal. Ada Pak Liat juga. Puji Tuhan, Pak Alfa nun jauh di Nganjuk sana. Shalom Pak Alfa, Tuhan memberkati. Salam semuanya. Hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 7. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacanya
Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 7 ayat 1 dan 2. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Dan itulah manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dari perikop ini. Kalau saudara lihat judul di atasnya, itu judulnya Hidup itu Berat. Hidup itu berat. Dan Ayub sendiri mengatakannya di ayat 1 dia katakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Kata manusia di situ berarti semua manusia yang pernah hidup harus bergumul di bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu saya beri tema khotbah ini, hidup itu berat. Temukanlah solusinya di dalam Tuhan. Temukan solusinya di dalam Tuhan. Ayub, dia sendiri mengalami bagaimana beratnya hidup. Kalau saya boleh katakan, pergumulan Ayub itu luar biasa, saudara. Di kitab Ayub dikatakan, satu ketika Ayub mengalami satu kondisi yang sangat berat. Lembu sapinya ada di tempat penggembelaan. Keledainya ada di tempat penggembelaan. Kemudian tiba-tiba dirampas, dibunuh semuanya, ternaknya. Habis seketika. Kemudian penjaganya lapor kepada Ayub. Ketika dia sampaikan kepada Ayub apa yang terjadi, kemudian ada peristiwa yang kedua terjadi. Apa yang terjadi? Semua kambing dombanya habis, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu penjaganya melapor kepada Ayub. Baru saja dia memberikan laporan, datang yang ketiga. Melaporkan bahwa untanya juga semuanya habis. Kalau saudara baca Alkitab, ada ternaknya Ayub kira-kira 11.000, saudara. Satu jumlah yang cukup besar. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Apa yang terjadi berikutnya? Sementara dia melaporkan kepada Ayub apa yang terjadi, datang orang keempat menyampaikan bahwa anak Ayub sedang berkumpul di satu rumah. Kemudian badai terjadi, rumah tersebut rubuh, menimpa ke 10 anak Ayub dan mati seketika 10 orang. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Alkitab mencatat, Ayub itu kena barah. Barah itu kira-kira seperti bisul yang besar gitu ya. Kemudian meleleh, saudara. Lalu seluruh tubuhnya mengalami itu. Kulitnya juga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang paling menyakitkan adalah istri yang paling dikasihi berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu itu, masihkah engkau mempercayai dia? Karena situasinya sangat berat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Kitab Ayub mencatat, semua keluarga Ayub menjauh. Biasa, ketika masa sulit, keluarga menjauh, bahkan kadang-kadang pura-pura enggak tahu. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada temannya atau sahabatnya, orang dekatnya, melihat kondisinya Ayub, datang 4 orang. Tapi 3 orang ini tadinya memberikan penghiburan, memberikan kekuatan,
Tetapi lama-lama 3 orang ini malah menyerang, menyalahkan Ayub. Sehingga terjadi perbantahan di situ antara 3 orang ini dan Ayub. Yang keempat, tidak terlalu menyerang Ayub sih. Tidak seperti itu. Saudara lihat betapa beratnya hidup Ayub. Mungkin saudara berkata begini, enggak juga Pak, buktinya saya enjoy aja. Puji Tuhan. Tapi ingatlah semua manusia satu saat, cepat atau lambat, akan menghadapi yang namanya proses. Yang namanya proses tidak bisa tidak ada, pasti ada. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat hari-hari ini, situasi yang seperti ini, berat rasanya. Tidak boleh kemana-mana, dibatasi, bahkan ada yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu sesuai dengan judul yang tadi saya sampaikan. Hidup itu berat, temukan solusinya di dalam Tuhan. Maka engkau tidak akan merasa berat karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu saya mengajak kita sama-sama simak ada sebuah tayangan video yang akan kita saksikan bersama-sama. Bagaimana orang ini namanya Archie, seorang anak muda berusia 22 tahun, mengalami satu kondisi yang berat, tapi dia menemukan solusinya di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya lewat tayangan video ini, Anda, saudara, dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan saksikan tayangannya. Silakan videonya. Pada tanggal 9 Desember 1982, seorang wanita berkulit putih usia 30 tahun diperkosa dan ditikam di rumahnya sendiri. Seorang anak muda berkulit hitam dituduh sebagai pelakunya. Padahal ada 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa pada saat kejadian anak muda ini sedang berada di rumahnya. Bahkan tidak ada satupun bukti sidik jari yang membuktikan bahwa anak ini sebagai pelakunya. Namun apa daya, sebagai anak kulit hitam yang tidak memiliki kemampuan finansial, dia tidak sanggup melawan hukum pengadilan. Akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara 80 tahun. Anak muda ini dikirim ke sebuah penjara di salah satu negara bagian Amerika, yaitu Angola. Penjara ini dikenal sebagai penjara yang paling mengerikan di Amerika pada saat itu. Pada saat kejadian, dia berusia 22 tahun. Di penjara selama 37 tahun. Di usia 59 tahun, dia dibebaskan. Karena dari hasil penyelidikan ulang dengan kemajuan teknologi DNA, orang ini terbukti tidak bersalah. Siapa dia? Dia adalah Archie Williams, salah seorang kontestan American Got Talent di tahun 2020 ini. Sahabat perjalanan, mari sesaat kita mundur ke tahun 1982. Kita coba membayangkan kondisi Archie saat itu. Ada 3 kondisi yang sangat berat buat Archie saat itu. Pertama, pada saat di penjara, usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Yang kedua, dia dituduh untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, dia dikirim ke penjara yang paling mengerikan, tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Apa yang dialami Archie ini mungkin juga sedang kita alami. Tidak persis sama, tetapi tekanan, beban, rasa marah, kecewa, bingung, putus asa, kehilangan iman, atau depresi yang mungkin saja saat ini sedang kita alami dengan kasus dan kejadian yang berbeda. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita sama-sama belajar 3 hal istimewa dari pribadi seorang Archie Williams yang sangat menginspirasi. Pertama, ketika ditanya oleh host AGT Terry Crews, Archie, bagaimana kamu melewati hari-harimu dalam penjara? Dengarkan jawaban Archie. Kebebasan adalah tentang pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, tapi saya tidak pernah biarkan pikiran saya terpenjara. Archie
menjadi tuan dan raja atas pikirannya. Tidak ada satupun ruang penjara dalam pikirannya. Dialah yang mengontrol pikirannya. Saya teringat sebuah nasihat. Walaupun dunia memasukkanmu ke dalam penjara, mereka tetap tidak dapat menguncimu, karena anak kunci ada di tanganmu. Sesulit apapun situasi hari ini, jangan biarkan situasi ini memenjara hidup kita. Ambil alih situasi ini, karena kontrol ada di tangan kita. Anak kunci di tangan kita. Kitalah yang berhak untuk mengunci atau membebaskan pintu penjaranya. Hal istimewa kedua, Archie bercerita. Dalam kesempatan apapun dia selalu gunakan untuk berdoa dan bernyanyi. Bagaimana bisa berada dalam tekanan yang begitu berat dalam sebuah penjara yang paling mengerikan, seseorang masih bisa bernyanyi dengan sukacita? Ternyata hal istimewa kedua yang bisa kita belajar bersama adalah bahagia bukan soal kondisi. Bahagia adalah sebuah keputusan. Bahagia bukan faktor eksternal, tapi bahagia tentang yang di dalam. Situasi hari-hari ini bisa jadi sangat berat. Bisa jadi kekhawatiran sedang menguasai kita. Dengarkan nasihat kebenaran ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan saat kalut, cemas, takut, khawatir. Memang kita harus memikirkan solusi atas tantangan yang sedang terjadi. Tapi bukan berarti dikuasai oleh semua kekhawatiran ini. Saya ingat juga sebuah tulisan di dinding yang pernah saya baca. Bukan kamu sukses, baru kamu bahagia. Bahagialah, maka kamu sudah sukses. Hal ketiga yang menginspirasi dari seorang Archie. Archie bercerita, saya menonton America Got Talent dari dalam penjara dan saya membayangkan saya ada di sana. Saya selalu bersemangat membayangkan saya ada di atas panggung AGT. Dan sekarang saya ada di sini. Satu kata untuk menggambarkan seluruh kalimat Archie, yaitu iman. Sangat menarik, Archie dalam penjara tanpa ada harapan bebas. Tapi Archie tidak berfokus pada penjara dengan segala keadaannya. Archie berfokus membayangkan dirinya ada di atas panggung AGT. Archie melihat dirinya sudah berada di atas panggung AGT. Iman bukan melihat baru percaya. Iman adalah percayalah maka kamu akan melihat. Iman bukan berfokus pada situasi yang sedang kita alami. Iman adalah berfokus pada kehidupan yang kita ingin alami. Ada sebuah kebenaran tertulis. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan terima. Inilah iman. Percaya sudah terima. Percaya doa sudah dijawab. Jika sedang krisis keuangan, punya hutang menumpuk, gaji karyawan yang belum terbayar, katakan dengan iman, terima kasih Tuhan, saya merdeka secara keuangan, hutang saya lunas, karyawan saya sejahtera, saya bisa terus bersedekah dan beramal. Seandainya susah tidur, gelisah dalam tidur, mimpi buruk, bangun tidur fisik terasa letih, perkatakan iman. Terima kasih ya Allah, saya tidur nyenyak, mimpi indah, bangun segar, stamina prima, siap menyambut hari baru dengan semangat baru. Inilah iman. Memperkatakan kehidupan yang ingin kita alami. Imanlah yang menggerakkan keajaiban, jadi percayalah, maka kamu akan melihat. Haleluya. Cukup. Saudara lihat betapa berat yang dialami oleh Archie. Tidak melakukan kesalahan dan kejahatan. Tapi dia dituduh melakukan. Dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup selama 80 tahun. Tapi puji Tuhan, dia hanya menjalaninya 37 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Archie, dia menemukan solusinya di dalam hidupnya. Ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah pikiran. Saudara, banyak hal yang bisa memenjarakan saudara. Tapi ingat, anak kuncinya ada padamu. Pikiran saudara, jangan sampai terpenjara. Saya percaya engkau akan menjadi kuat. Yang kedua, Archie memutuskan atau memilih untuk menjadi bahagia. Karena bahagia bukan ditentukan oleh keadaan sekitar. Tapi kebahagiaan dimulai
dari dalam hati. Dan yang ketiga, dia beriman. Imannya, ketika dia masih dalam penjara, dia menonton acara EGT. Dan dia berkata, dia beriman. Seolah-olah dia ada di panggung tersebut. Dan puji Tuhan ketika dia keluar, dia menjadi semifinalis. Salah satu finalis dari acara EGT itu, saudara. Saya rindu mengajak saudara untuk bersama-sama memuji Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini, saudara. Saudara boleh buka tanganmu, angkat wajahmu kepada Tuhan dengan iman, katakan, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kalau tadi Archie, dia menemukan solusinya di dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan, menambahkan dari pembacaan Alkitab hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari, dari pihak Tuhan, inilah yang Tuhan lakukan buat kita. Dari pihak Tuhan, inilah yang Tuhan kerjakan kepada kita. Saudara baca pada ayat yang ke-17. Dari Ayub pasal 7 berkata demikian. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Artinya, di mata Tuhan, saudara dan saya, betapa agungnya kita di mata Tuhan. Atau lebih sederhananya lagi, di mata Tuhan, kita ini mulia. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Selain karena ayat ini, saudara perhatikan, Yesus Kristus rela mati di salib. Pertanyaannya, kenapa dia mau mati buat kita? Jawabannya adalah karena di mata Tuhan kita berharga. Kita berharga. Walaupun mungkin postur tubuh saudara tidak seperti orang lain, bagusnya atau gantengnya atau cantiknya, tapi ingatlah di mata Tuhan engkau berharga. Siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini, dengar baik-baik, di mata Tuhan engkau berharga. Yang berikutnya, dari pihak Tuhan, ini yang Tuhan lakukan. Dikatakan, dan kau perhatikan
Artinya ada Tuhan memperhatikan kita. Kata memperhatikan di situ bukan melihat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, diliatin begitu, dipelototin begitu, bukan. Kata memperhatikan di situ, dia lihat kondisimu, dia lihat keadaanmu, dia lihat apa yang terjadi dalam hidupmu, dan dia siap membela hidupmu. Itu memperhatikan. Apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini? Ada Tuhan yang akan memberikan, yang akan menolong saudara. Saya tahu ada Tuhan yang memperhatikan setiap kita. Dalam kitab 2 Tawarikh dikatakan pasal yang ke-16, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan siap melepaskan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Itu Tuhan. Dari pihak Tuhan, ini yang Tuhan lakukan. Ayat 18 dikatakan, dan kau datangi setiap pagi. Saudara bayangkan, Tuhan datang loh saudara. Dikatakan setiap pagi. Wow, hebat. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Dia mendatangi kita pribadi lepas pribadi setiap pagi. Pertanyaannya adalah, di manakah saudara ketika Tuhan mendatangi saudara? Apakah saudara merespon? Apakah saudara tidur lelap? Apakah saudara bermalas-malasan karena pagi hari? Saudara bisa bayangkan kalau saudara didatangi tapi saudara tidak merespon, padahal Dia datang tentu dengan kasih. Kira-kira Tuhan sedih enggak? Kira-kira Tuhan sedih enggak? Dan mulai hari ini, saya ajak saudara untuk bangun pagi. Dia datang, hadiratnya turun atas setiap kita yang mencarinya. Kemudian dia katakan, dan kau uji setiap saat. Di dalam mengikut Tuhan, ujian pasti ada. Memang ada. Kenapa harus ada ujian? Karena itu perlu untuk melihat kualitas kita. Itu perlu untuk membuat kita naik kelas. Itu perlu untuk membuat kita mengalami promosi dari Tuhan. Ayub ketika mengalami proses itu, Alkitab tidak menjelaskan berapa tahun lamanya Ayub mengalami proses itu. Tapi saya pastikan itu waktunya panjang. Kenapa? Karena ketika anaknya meninggal semuanya, tidak mungkin dalam sehari anaknya langsung besar. Karena Alkitab berkata dia diberikan kembali oleh Tuhan 10 anak. Itu butuh waktu yang panjang. Ayub menemukan solusinya di dalam Tuhan. Dari pihak kita, inilah yang kita harus perhatikan. Tadi itu dari pihak Tuhan, sekarang dari pihak kita. Apa yang harus kita lakukan? Pasal 8, ayat yang ke-5. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah milik hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu hina akan kelihatan menjadi sangat mulia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari pihak kita yang kita harus kerjakan adalah cari Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini ke depan. Lakukan itu. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Seperti yang kita lakukan hari ini, saudara. Cari Dia dengan sungguh-sungguh. Serius cari Tuhan. Jangan bermain-main. Sejujurnya banyak kita kadang-kadang katanya mencari Tuhan, tapi sementara kita ibadah, kita bisa WA-an, ya, baca WA, dan lain-lain. Fokus, saudara. Cari Dia. Di dalam mencari Tuhan, dijelaskan pada ayat yang kelima pasal 8 ini. Mohonlah belas kasihan-Nya. Hari ini kita perlu mohon belas kasihan-Nya Tuhan. Minta belas kasihan-Nya. Supaya keluarga kita sehat. Supaya keluarga kita ditolong Tuhan. Katakan amin. Saudara, maafkan saya. Kemarin saya lihat video dari tempat pemakaman di Rorotan. Saudara lihat antrian panjang ambulan. Hanya untuk dimakamkan butuh waktu berjam-jam. Itu artinya banyak sekali yang meninggal. Tadi pagi masih saya baca di berita di tempat yang sama, saudara. Kita diingatkan untuk sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan dan belas kasihan-Nya. Saudara, saya punya tetangga. Di RT kami ada sekitar 5 orang atau 5 rumah yang kena. Dan ada 3 kemarin, seminggu lalu, meninggal, saudara. Salah satu yang meninggal adalah tetangga dekat rumah saya. Setelah istrinya dimakamkan beberapa hari kemudian saya datang. Puji Tuhan saya bisa ngobrol dengan dia. Saya lihat dia lemah, saya lihat dia lesu, saya lihat dia sedih. Saya katakan kepadanya, saya panggil dia abang. Karena memang tetangga sudah kenal. Saya bilang, bang, apa yang kau alami? Saya sudah alami. Karena istrinya dipanggil Tuhan. Meninggal maksud saya. Kira-kira usia 40 tahunan. Dan masih punya anak kecil perempuan umur 5 tahun. Kemudian dia cerita kepada saya. Sedih rasanya, Pak. Berat rasanya. Dia katakan kepada saya, kalau malam menjelang tidur, saya pasti akan teringat kebersamaan bersama istri saya. Saudara, lihat kondisi itu. Minta belas kasihan Tuhan hari-hari ini supaya Indonesia ditolong Tuhan. Supaya Indonesia diselamatkan Tuhan. Supaya kondisi ini segera berlalu. Ayo. Itu sebabnya kalau ada doa, saya mohon semua jemaat ikut. Mohon ikut. Mulai Sabtu depan ada doa pagi. Kalau Bapak Ibu Saudara berniat atau mau, ayo ikut bersama-sama lewat Zoom. Kita akan doa 1 jam saja, 4:30 pagi sampai 5:30. Untuk minta belas kasihan Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya dari pihak kita, ayat 6 berkata pasal 8. Kalau engkau bersih dan jujur, hari-hari ini kita harus bersih. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan main petak umpet sama Tuhan. Jangan bermain-main sama Tuhan. Karena Tuhan itu ada. Kalau itu kita lakukan, dikatakan, Ia akan memulihkan keadaan kita. Ia akan bangkit demi engkau, kata firman Tuhan ini, ayat 6. Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Rumahnya Ayub, anaknya terbakar, rumah anaknya bukan terbakar, kena badai habis. Tuhan janji akan dipulihkan. Dan ayat yang ke-7, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Artinya, ketika pemulihan terjadi, semuanya menjadi lebih baik. Yang dulu cuma kelihatan hina. Karena itu saudara, perhatikanlah firman Tuhan ini. Terakhir,
Kalau kita tidak melakukan yang tadi dari awal sudah saya sampaikan, kalau kita tidak melakukan, maka inilah yang akan terjadi. Dan hidup kita akan menjadi berat seperti tema firman Tuhan ini. Pasal 7 ayat yang ke-5 berkata, ayat 4. Pasal 7 ayat yang ke-4. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Ayub bilang begini, kalau aku mau tidur, tapi persoalannya adalah bisa bangun nggak besoknya? Itu maksud ayat ini, saudara. Kalau engkau tidak mencari solusinya di dalam Tuhan, hidup itu menjadi lebih berat. Mau tidur aja persoalan. Kemudian dikatakan, tetapi malam merentang panjang. Jadi buat orang yang tidak menemukan solusinya di dalam Tuhan, itu malam itu rasanya panjang sekali. Padahal cuma 12 jam kan semalam. Tapi seperti 24 jam bahkan 36 jam barangkali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi malam merentang panjang. Dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Nggak bisa tidur sampai pagi. Karena beratnya hidup itu. Tapi di dalam Tuhan ada solusinya. Katakan amin. Karena itu mari. Supaya hidupmu tidak berat. Temukan solusinya di dalam Tuhan. Dan saya sudah sampaikan, lakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan sekali lagi pujian ini. Sama-sama katakan, inilah rinduku. Angkat tangan saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh, seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dan ku berikan, oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan Yesus, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dan sekali lagi ku berikan semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, cari Dia, temukan Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Rabba Baba Baba. Ya Rabba Baba Baba Baba. Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Rabba Baba Baba Baba.
Hadirat-Mu turun di rumah-rumah. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu. Saya berdoa hadirat Tuhan turun. Turun sekarang. Turun di rumah-rumah, dimanapun engkau berada. Hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Dari tempat ini saya doakan saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hidup ini berat tanpa Tuhan. Sekali lagi, hidup ini berat tanpa Tuhan. Temukan solusinya. Saya sudah sampaikan mulai dari kisahnya Archie. Saya berdoa supaya kita semuanya ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Engkau yang membutuhkan pertolongan, engkau ditolong oleh Tuhan. Pekerjaan usaha saudara ditolong oleh Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Di mata Tuhan kami agung, mulia. Kau perhatikan anak-anak-Mu ya Tuhan, satu persatu. Dan Kau memberikan pertolongan-Mu kepada mereka. Bahkan Engkau mendatangi setiap pagi. Saya berdoa mulai pagi besok, setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkat-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas mereka. Keluarga lepas keluarga diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau bertanya, adakah yang ulang tahun di bulan Juli? Kalau ada, angkat tangannya tinggi-tinggi karena ini cukup banyak. Saya nggak bisa sebut satu persatu, tetapi angkat tanganmu, arahkan ke kamera gadget saudara, atau laptop atau komputernya. Angkat tangannya tinggi-tinggi, arahkan. Ada banyak saya lihat ya. Baik, di slide pertama ada banyak, slide kedua juga ada banyak. Baik, saya akan mendoakan saudara dari tempat ini. Bapak, Engkau melihat tangan yang terangkat, yang ulang tahun di bulan Juli. Tuhan berkati mereka. Biarlah umur mereka diberi perpanjangan seperti yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami menjadi panjang umur, sehat, dan bahagia. Pekerjaan kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pakai semua jemaat ini menjadi alatnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. lagi. Umur panjang Di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama
saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juli. Sekali lagi selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetap protokol kesehatan. Amin. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan lembut dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang kudusnya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang ada di sini, anak-anak Imus, tim media, terima kasih banyak juga Pak Risman. Tuhan Yesus memberkati.